Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Anara Rizky, mahasiswi Hubungan Internasional semester 3 HI 2019 dengan NIM 191020 Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester 3 mata kuliah ke-NU-an yaitu sejarah. Oke, baik, yang pertama adalah bagaimana Mbah Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Beliau menjelaskan yaitu bahwa agama dan Pancasila dapat sejalan, saling menunjang bahkan saling mengkokohkan. Dan keduanya juga tidak bertentangan dan bahkan tidak boleh dipertentangkan. Menurut beliau, kebijaksanaan pemerintah tentang agama tidak dapat dipancasilakan dan Pancasila tidak dapat diagamakan sudah cukup tepat. Walaupun dalam praksisnya tidak cukup mudah untuk melaksanakannya seperti itu. Dalam konteks yang sama, beliau pernah berilustrasi yang dikutip oleh Mujamil Komar bahwa sesungguhnya masalah terbesar pada zaman ini adalah memprofesionalisasikan Waldusha fi Mahali Pancasila dan agama ini. Ini dapat membuktikan bahwa masyarakat berpancasila ini dapat menjalankan agama lebih baik dan sebaliknya, seperti itu. Bahkan masyarakat ini yang beragama atau umat beragama ini sebagai tulang punggung ideologi nasional. Nah, analisisnya dalam teori pertukaran yaitu keduanya antara agama dan Pancasila ini dapat berjalan seimbang, bahkan dapat berjalan sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Seperti itu. Sila-sila dalam Pancasila pun selaras dengan pokok-pokok dasar agama Islam. Baik, secara historis PKB sendiri didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 dideklarasikan oleh Kiai Nahdlatul Ulama. Di antara NU dan PKB saling keterkaitan yang tidak mudah untuk dipisahkan karena NU sebagai gerakan tradisional Islamnya dan PKB sebagai platform bukan sebagai partai Islam namun sebagai partai inklusif kebangsaan, yang mana PKB ini dapat menjadi wadah aspirasi tersalurkannya aspirasi warga Nahdliyin, seperti itu. Keterikatan antara NU dan PKB ini menghasilkan kerjasama yang baik bukan hanya dalam bidang politik namun juga dalam bidang agama yang mana menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Bahkan keduanya memiliki dasar tujuan pokok yang sama yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan material Pancasila serta Undang-Undang Dasar dalam wadah NKRI, seperti itu. Baik, menurut teori John Locke sendiri, analisisnya adalah antara negara dan agama tentu harus adanya pemisahan yang tegas karena tujuan di antara keduanya pun sangat berbeda. Yang mana negara bertujuan untuk kelangsungan hidup atau jalannya suatu negara di masa yang sekarang, sedangkan agama yaitu lebih berfokus atau bertujuan untuk ibadah kepada Tuhan serta kehidupan yang kekal nantinya. Atau dengan kata lain, agama adalah urusan pribadi sedangkan negara yaitu urusan masyarakat umum, seperti itu. Dan di PKB sendiri pun tidak mengikut sertakan agama dalam urusan politik. Walaupun memasukkan sedikit urusan agama, namun itu masih dapat dicakup secara luas. Oke, baik, pada awalnya Mbak Bisri hanya mendirikan pesantren untuk santri putra saja. Namun ia melihat beberapa perempuan di daerahnya sangat termarginalkan. Orang tua pun masih bingung kepada siapa ia menyerahkan anak perempuannya untuk belajar agama lebih ke depan, karena saat itu juga pesantren-pesantren tidak menerima pesantri putri untuk belajar di pesantren-pesantren tersebut. Pada tahun 1919 beliau mulai menggagas untuk pendirian pesantren putri ini, dan pada tahun 1921 beliau mulai menerima anak-anak tetangganya yang putri untuk belajar keagamaan di belakang rumahnya, di halaman belakang rumah. Kemudian pada tahun 1927 beliau mulai
menerima secara rata dari daerah lain santri-santri putri yang ingin belajar agama di daerahnya tersebut atau daerah lainnya. Dan pada puncaknya tahun 1930 beliau mendirikan Diniyah Putri Pesantren Manbaul Ma'arif di Denanyar. Baik, analisis fenomena di atas dengan teori feminisme sendiri itu sangat keterkaitan, yaitu kesetaraan gender untuk laki-laki dan perempuan tentunya, yang mana kala itu Yai Bisri ingin sekali menyamaratakan pendidikan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan agama yang sama rata. Dan bahkan teori feminisme yang ada di situ termasuk teori feminisme liberal. Baik, saya rasa cukup jawaban ujian akhir semester ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.